Pedagang nasgor selamatkan anak pelanggannya yang hampir mati karena akan dijadikan tumbal oleh Pak D-nya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Kalau orang luar datang ke desa Randumati, mereka pasti heran kenapa desa sekecil ini bisa terkenal sampai ke desa sebelah. Bukan karena wisatanya, bukan juga karena hasil bumi yang melimpah, tapi karena cerita-cerita mistis yang sudah melegenda. Katanya, ada pohon randu tua di ujung desa yang menjadi sarang makhluk halus. Tapi buat Wahyu, pedagang nasi goreng keliling, itu semua cuma angin lalu. Ia sudah hampir 3 tahun bolak-balik masuk desa ini setiap malam dan dagangannya selalu laris. Lagi pula, selama tidak macam-macam dan pulang sebelum tengah malam, katanya aman-aman saja. Gerobak nasi gorengnya sederhana, rodanya sudah berdecit, tapi lampu Petromax di atasnya cukup terang untuk memikat orang. Setiap malam ia mulai berangkat dari kosannya di desa sebelah jam 6 sore, keliling desa, lalu balik lewat jalan samping pohon randu. Malam itu, suasana desa lebih sepi dari biasanya. Jalan tanah yang dilewati Wahyu hanya diterangi cahaya Petromax dari gerobaknya. Angin malam bertiup agak kencang, membuat daun-daun pisang di pinggir jalan bergesekan. Suara jangkrik lebih jelas dari biasanya. Di tengah perjalanan, Wahyu berhenti di depan rumah panggung milik Bu Rukmi. Rumah itu berada agak jauh di ujung desa, tepat di dekat pohon randu besar yang batangnya sebesar pelukan 3 orang dewasa. Pohon itu memang terkenal di desa, banyak yang bilang angker. Tapi Bu Rukmi sudah tinggal di situ sejak dulu bersama suaminya yang kini sudah almarhum. Bu Rukmi adalah pelanggan setia. Hampir setiap malam ia memesan nasi goreng untuk dirinya dan anaknya Rangga, bocah kelas 3 SD yang biasanya ramah dan cerewet kalau melihat Wahyu. "Assalamualaikum, Bu Rukmi," panggil Wahyu sambil memarkir gerobaknya di depan rumah. Tak lama pintu rumah terbuka. Bu Rukmi keluar dengan wajah agak lelah. "Waalaikumsalam, Mas Wahyu. Udah jadi?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Udah, Bu. 2 porsi seperti biasa." Wahyu menyerahkan bungkusan nasi goreng yang masih hangat. Tapi matanya melirik ke dalam rumah dan ia melihat Rangga duduk di sudut ruang tamu. Anak itu kelihatan pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Tangannya memegang lutut, tubuhnya agak meringkuk. "Loh, Rangga, kok nggak nyapa Mas Wahyu?" goda Wahyu sambil tersenyum. Rangga cuma mengangguk pelan tanpa menoleh. Bu Rukmi cepat-cepat menutup pintu ruang tamu dengan badannya lalu tersenyum canggung. "Nggak patah, Mas Wahyu. Anak ini cuma capek sekolah." Wahyu mengangguk, tapi hatinya merasa aneh. Biasanya Rangga selalu minta Wahyu bikin nasi gorengnya ekstra telur, sambil cerewet bercerita tentang sekolah. Sekarang diam saja. Saat Bu Rukmi mengambil uang di dalam rumah, Wahyu berdiri di depan memandang sekeliling. Udara di sekitar sini memang berbeda, lebih dingin dari wilayah lain di desa. Pohon randu tua yang menjulang di sebelah rumah terlihat seperti bayangan hitam besar di bawah sinar bulan. Ketika pandangan Wahyu terarah ke jalan samping rumah, ia melihat sosok lelaki tua berdiri tegap menatapnya. Wajahnya keras, kulitnya legam, dan matanya tajam seperti sedang mengukur lawan. Sosok itu tidak berkedip, hanya memandangi Wahyu dari kejauhan. Wahyu berusaha tersenyum sopan dan mengangguk kecil, tapi orang itu tetap diam. Tak lama Bu Rukmi kembali dengan uang pas. "Ini Mas, terima kasih ya." "Bu, itu siapa yang di sana?" Wahyu menunjuk ke arah jalan samping. Bu Rukmi menoleh cepat, lalu wajahnya berubah sedikit tegang. "Oh, itu Pak D. Sarman, kakaknya almarhum bapaknya Rangga." "Oh," Wahyu mengangguk, walau merasa tatapan lelaki itu tadi bukan tatapan orang ramah. Selesai menerima uang, Wahyu mendorong gerobaknya lagi. Tapi sebelum jauh, ia menoleh ke belakang. Pak D. Sarman masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya sampai Wahyu menghilang di tikungan. Sepanjang jalan Wahyu merasa tidak enak hati. Tatapan mata lelaki itu masih terbayang. Ia memang pernah mendengar nama Sarman dari beberapa pelanggan.
Katanya orang itu jarang keluar rumah. Tapi kalau keluar selalu bawa tongkat kayu. Dulu hidupnya miskin, tapi entah kenapa belakangan mulai terlihat sering memakai pakaian bagus. Sesampainya di rumah kontrakan, Wahyu masih kepikiran wajah pucat Rangga. Capek sekolah apanya? Bocah itu kelihatan kayak habis ketakutan, gumamnya sambil membereskan gerobak. Malam itu ia tidur agak gelisah. Suara angin yang biasanya jadi musik latar tidur malah terasa seperti bisikan. Dia tidak tahu kenapa, tapi hatinya bilang ada sesuatu yang tidak beres di rumah Burukmi. Keesokan malam, Wahyu kembali berjualan seperti biasa. Saat melewati rumah Burukmi, ia sengaja memperlambat gerobaknya. Tapi malam itu rumah tampak gelap, hanya ada lampu redup di teras. Tidak ada tanda-tanda orang di luar. Ia melanjutkan keliling ke bagian lain desa, tapi rasa penasaran makin menjadi. Apa jangan-jangan bocah itu sakit? Pikirnya. Ketika pulang lewat jalan dekat pohon randu, Wahyu memperhatikan rumah itu sekali lagi. Kali ini, ia melihat bayangan di jendela. Bentuknya kecil seperti anak-anak tapi gerakannya lambat seolah sedang mengintip keluar. Wahyu spontan merinding, ia mempercepat langkah mendorong gerobak, tak ingin lama-lama di dekat sana. Namun sebelum keluar dari wilayah ujung desa, ia sempat melihat sekilas sosok Pak Desarman lagi. Bedanya, kali ini lelaki itu berdiri di bawah pohon randu, memegang tongkat dan seperti berbicara sendiri sambil menatap ke tanah. Pagi itu, Wahyu memutuskan mampir ke warung kopi milik Pak Ramin sebelum mulai perjualan. Warung kecil di pinggir jalan desa itu selalu ramai oleh bapak-bapak yang hobi ngobrol sambil menyeruput kopi pahit. Begitu duduk, telinganya langsung menangkap pembicaraan dua orang lelaki di meja sebelah. Tahu gak Sarman? Sekarang lagi banyak duit, kata salah satunya sambil menurunkan suara. Iya, padahal bulan kemarin masih minta pinjaman ke saya buat beli beras, jawab yang lain. Katanya sih, dapat rezeki nomplok. Rezeki nomplok apaan? Pasti pesugihan itu mah. Kau lupa, dulu bapaknya Sarman juga pernah nyoba pesugihan di Alas Randu Mati. Wahyu yang sedang mengaduk kopinya menoleh sedikit. Nama Sarman langsung mengingatkannya pada lelaki berwajah keras yang ia lihat menatapnya di dekat rumah Burukmi semalam. Aku dengar dia bikin perjanjian sama penunggu pohon randu besar itu. Syaratnya ya harus ada tumbal. Lanjut si bapak berbaju kotak-kotak. Tumbal? Maksudnya korban? Tanya yang lain dengan nada khawatir. Ya korban lah. Biasanya darah daging sendiri yang paling mujarab. Makanya hati-hati kalau ada saudara aneh-aneh. Wahyu berusaha menepis pikiran buruknya. Cuma gosip batinnya. Tapi rasa penasaran mulai muncul. Tatapan Sarman ke arah Rangga semalam terlalu dingin untuk ukuran paman yang sayang keponakan. Malamnya, Wahyu tetap menjalankan rutinitasnya. Gerobak nasi gorengnya mendorong perlahan di jalan tanah yang mulai berdebu kering. Lampu Petromaxnya memantulkan cahaya ke pohon-pohon pinggir jalan. Ketika sampai di rumah Burukmi, ia langsung merasa ada yang berbeda. Pintu depan terbuka lebar dan suara isak tangis terdengar samar dari dalam. Assalamualaikum, panggil Wahyu pelan sambil melangkah ke teras. Burukmi keluar dengan mata sembab, tangannya memegang botol minyak kayu putih. Di belakangnya, Rangga duduk di lantai tanpa baju, dan di punggungnya terlihat goresan-goresan merah memanjang. Ya Allah, Rangga, kenapa ini, Bu? Wahyu mendekat, suaranya agak terkejut. Nggak apa-apa, Mas Wahyu, ucapnya pelan, tapi air matanya jatuh lagi. Bu, saya ini udah 3 tahun bolak-balik ke sini. Kalau ada masalah, bilang aja. Saya nggak akan ngomong ke orang lain, kata Wahyu serius. Burukmi terdiam beberapa detik, lalu seperti tak kuat lagi menyimpan rahasia. Ia menunduk dan mulai bercerita. Itu gara-gara Pak D-nya. Sarman? Tanya Wahyu cepat. Burukmi mengangguk. Dia datang tadi sore, marah-marah. Katanya kalau 3 malam lagi saya nggak serahin Rangga, dia bakal ambil paksa. Wahyu menatap Burukmi, mencoba memastikan ia tak salah dengar. Ambil buat apa, Bu? Burukmi menelan ludah.
Suaranya bergetar. Buat tumbal. Dia ikut pesugihan di Alas Randu Mati. Katanya kalau tumbalnya darah daging sendiri, kekayaannya bisa langgeng. Wahyu diam, mencoba mencerna. Cerita gosip di warung kopi tadi pagi mendadak terasa sangat nyata. Bu, ini bahaya. Udah lapor ke kepala desa? Udah mas, tapi malah disuruh diam. Kepala desa itu sahabatan sama Sarman. Katanya saya jangan bikin ribut, nanti malah dibilang fitnah. Wahyu menghela napas berat. Di desa seperti ini, kalau sudah urusan pesugihan, jarang ada orang yang mau ikut campur. Apalagi kalau pelakunya punya koneksi ke aparat desa. Bu, terus gimana? Tanya Wahyu. Saya juga bingung mas. Kalau pergi dari sini, saya nggak punya tempat. Orang tua saya udah nggak ada. Kalau bertahan, saya takut Sarman datang lagi. Rangga yang sedari tadi diam tiba-tiba memeluk ibunya erat. Bu, jangan kasih aku ke Pak D. Suaranya lirih tapi penuh ketakutan. Wahyu merasakan hatinya seperti diremas. Bocah sekecil itu tak seharusnya menanggung ketakutan semacam ini. Sepulang dari rumah Bu Rukmi, Wahyu mendorong gerobaknya tanpa banyak bicara. Jalanan desa yang biasanya ia lalui dengan santai malam itu terasa panjang. Angin membawa bau tanah basah bercampur kemenyan yang entah dari mana asalnya. Di perempatan kecil sebelum keluar desa, ia melihat sosok Sarman duduk di atas batu besar. Lampu Petromaxnya menyorot wajah lelaki itu. Tatapannya lurus ke arah Wahyu. Senyumnya tipis, tapi aneh. Seolah tahu apa yang baru saja Wahyu dengar di rumah Bu Rukmi semalam. Mas Wahyu ya? Suara Sarman dalam dan pelan. Iya pak, jawab Wahyu singkat. Saya dengar kamu sering main ke rumah Rukmi. Bagus, temenin dia. Biar kalau waktunya tiba, kamu juga tahu aturannya. Wahyu terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia tak mau memancing masalah, jadi hanya mengangguk kecil lalu mendorong gerobaknya cepat-cepat pergi. Malam itu ia tak bisa tidur. Kata-kata Sarman terngiang-ngiang di kepalanya. Biar kalau waktunya tiba, kamu juga tahu aturannya. Apa maksudnya? Apakah Sarman tahu bahwa Bu Rukmi sudah bercerita, atau justru dia sengaja memberi peringatan? Di satu sisi, Wahyu ingin pura-pura tak tahu dan tetap fokus jualan. Urusan orang lain sebaiknya tidak dicampuri. Itulah prinsipnya selama ini. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa kalau ia diam, nyawa seorang anak bisa melayang dalam 3 malam ke depan. Keesokan harinya, Wahyu sengaja tidak berjualan sampai larut malam. Ia menghabiskan waktu di rumah memikirkan cara membantu Bu Rukmi. Pikiran untuk melapor ke polisi sempat muncul, tapi ia sadar di desa sekecil ini, berita akan cepat sampai ke telinga Sarman. Sore menjelang malam, Wahyu berangkat lebih awal. Ia memutuskan mampir ke rumah Bu Rukmi lagi untuk memastikan keadaan Rangga. Begitu sampai, ia melihat pintu rumah terkunci dari dalam. Setelah dipanggil beberapa kali, Bu Rukmi keluar dengan wajah panik. Mas Wahyu, maaf, malam ini saya nggak pesan. Rangga lagi demam tinggi. Boleh saya lihat sebentar, Bu? Sekalian bawain air hangat. Bu Rukmi ragu-ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Saat masuk, Wahyu melihat Rangga terbaring dengan badan panas. Wajahnya pucat dan di lehernya ada bekas merah seperti jari menggenggam. Ini bekas apa, Bu? Tanya Wahyu cepat. Entahlah mas, tadi sore saya tinggal bentar ke sumur. Pas balik, Rangga udah kayak gini. Wahyu mengerti satu hal. Sarman mulai bergerak lebih cepat dari yang mereka kira. Malam itu, udara di desa Randu Mati terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah pohon randu tua berdesir kencang, membuat daun-daunnya bergesekan seperti suara bisik-bisik orang yang tak jelas. Wahyu sudah memutuskan, malam ini ia tidak akan pulang. Ia membawa bantal tipis dan sarung, lalu duduk di ruang tengah rumah Bu Rukmi sambil memandangi lampu teplok yang bergoyang pelan tertiup angin. Mas Wahyu benar mau nginap? Tanya Bu Rukmi sambil menyiapkan air hangat. Iya Bu, kalau kejadian aneh itu gara-gara Pak De Sarman, kemungkinan dia nggak bakal tunggu 3 malam lagi. Mending kita siap dari sekarang.
Rangga malam itu sudah berbaring di kamar. Demamnya mulai turun sedikit, tapi wajahnya masih pucat. Wahyu duduk di kursi dekat pintu kamar, sengaja tidak memejamkan mata terlalu lama. Sekitar tengah malam, saat suasana rumah sunyi dan hanya terdengar suara jangkrik di luar, terdengar ketukan pelan di jendela kamar Rangga. Dok, dok, dok. Wahyu langsung menoleh. Bu, dengar nggak? Bisiknya. Bu Rukmi yang baru saja tertidur di tikar ruang tengah bangun, wajahnya tegang. Iya mas, dari jendela Rangga. Wahyu mendekat pelan. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ia beranikan diri membuka tirai jendela. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi ada satu hal yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Bau anyir yang menusuk hidung, persis seperti bau darah segar. Bau itu semakin kuat sampai membuat Wahyu menelan ludah. Bu, tutup tirainya, jangan lihat keluar, katanya cepat. Belum lama mereka duduk lagi, tiba-tiba Rangga terbangun dengan napas terengah-engah. Mas, Bu, suaranya lirih tapi panik. Wahyu bergegas masuk, dan di ujung ranjang Rangga ada bayangan hitam, tinggi besar. Tubuhnya membungkuk menyentuh langit-langit kamar. Kepalanya miring seperti sedang memperhatikan Rangga. Matanya menyala merah, seperti bara api. Rangga langsung menjerit keras. Itu mas, itu dia. Refleks, Wahyu berdiri di antara Rangga dan sosok itu. Tangan kanannya terangkat. Mulutnya membaca doa-doa yang ia pelajari di pesantren dulu. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, dibaca terburu-buru tapi penuh keyakinan. Sosok itu tak bergerak, tapi matanya berkedip sekali, lalu perlahan lenyap seperti asap yang tertiup angin. Masya Allah, Bu Rukmi masuk sambil memeluk Rangga yang masih menangis keras. Mas, itu apa barusan? Kalau saya lihat itu bukan manusia, Bu. Kemungkinan besar kiriman dari Sarman. Baru saja mereka mencoba menenangkan diri, suara lain terdengar dari luar. Duk, duk, duk. Langkah kaki berat di teras. Langkah itu makin lama makin dekat ke pintu depan. Lampu teplok di ruang tengah bergetar halus, seperti ikut merasakan getaran langkah tersebut. Wahyu memberi isyarat ke Bu Rukmi untuk mematikan lampu. Tapi belum lampah lampu padam, pintu depan bergetar keras. Brak, brak, brak. Seperti ada yang mencoba mendobrak dari luar. Gagang pintu diputar kasar, kayu pintu berderit. Mas, gimana ini? Bu Rukmi setengah berteriak, suaranya bergetar. Wahyu menempelkan badannya ke pintu, menahannya dari dalam. Pegangin pintunya, Bu. Bacain doa yang Ibu hafal. Bu Rukmi langsung menempel di sisi pintu, matanya memejam sambil melafalkan ayat-ayat perlindungan yang ia ingat. Wahyu sendiri terus membaca ayat kursi keras-keras. Ketukan keras itu berubah menjadi hentakan yang membuat engsel pintu berderit parah. Sesekali terdengar suara napas berat dari luar, seperti hembusan hewan besar. Rangga menangis di pojok ruang tengah, memeluk bantalnya. Hampir 5 menit mereka berdua menahan pintu, tapi serangan itu tidak berhenti. Wahyu sempat melirik jendela, memastikan tidak ada celah terbuka. Setiap kali ia mengucap doa lebih keras, getaran pintu sedikit berkurang, tapi kembali menguat jika ia terhenti. Di luar, suara langkah kaki berputar mengelilingi rumah. Setiap langkah terdengar berat, seperti beban puluhan kilo yang menghantam tanah. Tiba-tiba, langkah itu berhenti tepat di depan jendela ruang tengah. Dari celah tirai, Wahyu melihat 2 titik merah menyala, mata yang sama dengan yang muncul di kamar Rangga tadi. Bu, jangan lihat ke jendela, kata Wahyu cepat. Ia tahu, menatap mata makhluk semacam itu bisa membuat orang pingsan atau kerasukan. Mereka bertiga hanya bisa menunggu. Doa terus dibaca, tangan Wahyu tidak lepas dari pintu. Gangguan itu baru benar-benar hilang saat dari kejauhan terdengar suara azan subuh dari musola desa. Begitu azan berkumandang, langkah kaki berat itu menjauh perlahan, pintu berhenti bergetar, dan bau anyir yang sedari tadi memenuhi rumah ikut hilang. Mereka bertiga duduk di lantai, kelelahan, napas terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipis. Mas, ini udah jelas kan? Kata Bu Rukmi dengan suara bergetar. Ancaman itu nyata. Iya Bu, ini baru awalnya.
Kalau Sarman udah mulai singkirin, artinya waktunya nggak lama lagi. Kita harus siap. Rangga memeluk ibunya erat-erat. Bu, jangan biarin Pak D ambil aku. Wahyu menatap anak itu, lalu menatap Burukmi. Malam ini membuat satu hal jelas di kepalanya. Ia tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Siang itu, matahari Desa Randu Mati terasa menyengat, tapi anginnya malah dingin seperti di bawah pohon rindang. Wahyu belum bisa melupakan gangguan semalam. Terlalu nyata untuk disebut mimpi. Setelah beres membersihkan gerobaknya, ia memutuskan keluar rumah. Ada satu hal yang ia mau pastikan. Apa benar Pak D. Sarman memang terlibat pesugihan? Wahyu mulai membuntuti Sarman dari kejauhan. Lelaki tua itu berjalan pelan melewati jalan setapak menuju hutan di belakang desa. Tangannya membawa buntalan kain merah. Rasanya Wahyu ingin langsung pulang saja, tapi langkah kakinya seperti gamu berhenti. Beberapa menit kemudian, Sarman sampai di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Di sana berdiri pohon randu besar yang batangnya selebar 3 orang dewasa memeluk. Pohon itu memang terkenal angker. Orang-orang desa jarang berani mendekat. Dari balik semak, Wahyu melihat Sarman membuka buntalan kain. Isinya macam-macam. Bunga 7 rupa, kelapa hijau, kemenyan, dan kepala ayam hitam. Sarman menyusunnya rapi di atas tikar pandan. Lalu ia duduk bersila, menyalakan kemenyan, dan mulai bicara pelan seperti ngobrol sama orang. Awalnya Wahyu pikir itu doa biasa, tapi lama-lama ia sadar ini bukan doa. Aku udah siapin semuanya. 3 malam lagi, aku bawa darah dagingku. Jangan ganggu aku sebelum itu. Wahyu langsung merinding. Darah daging yang dimaksud pasti Rangga. Angin di sekitar pohon randu mendadak berhenti. Hening sekali, sampai suara napas Wahyu terdengar di telinganya sendiri. Sarman seperti mendengar bisikan dari sesuatu yang tak terlihat. Ia mengangguk-angguk, lalu menambahkan, "Jangan khawatir, anak itu nggak akan kabur. Ada yang ngawasin." Wahyu mulai mundur pelan. Ia harus segera keluar dari hutan sebelum Sarman selesai. Tapi sialnya, ia menginjak ranting kering. Krok! Suaranya pecah di tanah hening. Sarman langsung menoleh tajam. Matanya menyipit, menyapu ke arah semak tempat Wahyu bersembunyi. "Siapa itu?" Suaranya berat dan penuh curiga. Wahyu langsung tiarap, menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Ia bisa dengar langkah Sarman mendekat. Namun sebelum Sarman sampai, ada suara serupa bisikan dari arah pohon randu membuat Sarman berhenti. Seperti sedang diingatkan atau diancam. Sarman akhirnya hanya meludah ke tanah, lalu kembali duduk di depan sesajen. Wahyu tak menunggu lama. Begitu kesempatan terbuka, ia mundur perlahan lalu lari keluar hutan tanpa menoleh lagi. Malamnya, Wahyu baru selesai mendorong gerobak nasi goreng pulang saat ia melihat sesuatu tergantung di depan gerobaknya. Seekor ayam hitam sudah mati. Lehernya dijerat tali rafia, matanya melotot kosong. Di dadanya ada goresan mirip huruf yang tak ia kenal. Bau amisnya menyengat. Wahyu berdiri kaku. Ia tahu ini bukan peringatan biasa. Ini tanda kalau keberadaannya sudah diketahui. Tak lama Burukmi muncul dari dalam rumah. "Astagfirullah, Mas Wahyu, ini..." "Peringatan, Bu," jawab Wahyu singkat. Ia melepaskan ayam itu lalu membungkusnya dengan plastik tebal. "Buang jauh-jauh, jangan ada yang sentuh lagi." Malam itu mereka makan dengan suasana tegang. Rangga sudah mulai tidur, tapi matanya masih terlihat gelisah. Sambil duduk di kursi ruang tengah, Wahyu memikirkan rencana. Kalau ia langsung melapor ke polisi, belum tentu ada yang percaya. Lagi pula, kepala desa jelas memihak Sarman. Kalau kabar ini bocor, Sarman mungkin malah mempercepat rencananya. Di sisi lain,
Kalau ia diam saja, 3 malam lagi Rangga bisa hilang selamanya. Bu, kata Wahyu akhirnya, kalau Sarman sampai tahu kita melawan, kita semua bisa jadi target. Tapi kalau diam, Rangga nggak selamat. Bu Rukmi menatapnya lama. Mas, saya nggak peduli keselamatan saya. Yang penting Rangga. Di luar rumah angin malam bertiup pelan. Tapi Wahyu merasa hawa dingin itu seperti membawa mata-mata tak kasat mata yang mengawasi. Dari kejauhan, Wahyu bisa mendengar lolongan anjing yang putus-putus. Bukan lolongan biasa, ritmenya seperti isyarat. Dan entah kenapa, setiap kali lolongan itu berhenti, Wahyu merasa ada seseorang atau sesuatu yang berdiri di luar pagar. Diam, menatap ke arah rumah. Malam itu, Wahyu memutuskan satu hal. Ia akan mencari cara memutus kesepakatan Sarman dengan makhluk itu sebelum 3 malam berlalu. Tapi ia tahu, mulai sekarang setiap langkahnya akan diawasi, dan kalau ia salah langkah, bukan cuma Rangga yang jadi korban. Malam itu udara di desa Randu Mati terasa berat. Seperti ada yang menekan dari atas. Lampu-lampu rumah tetangga terlihat redup, seakan-akan takut ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Wahyu duduk di ruang tengah rumah Bu Rukmi. Matanya tak lepas dari Rangga yang terbaring di kasur. Anak itu sejak sore hanya diam. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Awalnya Wahyu mengira Rangga cuma kelelahan, tapi sekitar pukul 11 malam, semuanya berubah. Tiba-tiba Rangga duduk tegak tanpa membuka matanya. Suaranya keluar berat dan serak, bukan suara anak kecil. "Bawa aku ke hutan," katanya pelan tapi jelas. "Dia sudah menunggu." Bu Rukmi langsung menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh. "Ya Allah Mas, ini gimana?" Wahyu mendekat menahan kedua bahu Rangga. "Kamu gak kemana-mana nak." Tapi Rangga tertawa pelan, tawanya bukan seperti biasanya. "Kamu gak bisa cegah. Dia janji, darahku akan jadi jalannya." Wahyu langsung membaca doa-doa yang ia ingat dari pesantren. Suara berat itu terdengar marah, tubuh Rangga meronta-ronta. Di luar rumah, terdengar langkah kaki mengelilingi bangunan. Bukan lari, tapi berjalan pelan, setiap langkah diiringi ketukan tongkat ke tanah. Tok, 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 tok. Suara itu berpindah dari teras depan ke samping, lalu ke belakang rumah, terus berulang. Wahyu mencoba mengintip dari jendela, tapi begitu ia mendekat, ketukan itu berhenti tepat di bawah jendela. Saat ia mundur, ketukan itu mulai lagi. Bu Rukmi memeluk Rangga, menangis. "Mas Wahyu, ini pasti orang-orang suruhannya Sarman. Mereka muter-muter rumah." "Bukan cuma orang, Bu. Yang jalan di luar belum tentu semuanya manusia." Malam makin larut, gangguan makin jadi. Tiba-tiba piring-piring di dapur jatuh satu persatu seakan ada yang mendorongnya dari meja. Tirai jendela bergerak sendiri meski semua jendela terkunci. Rangga, yang tadi sempat tenang, mulai berbicara lagi. "Kalau kamu bawa aku sekarang, dia janji nggak akan ganggu kamu." Wahyu menjeleng keras, "Nggak ada yang aku serahin ke setan." Anak itu tertawa lagi, tapi tawanya berhenti mendadak saat Wahyu menempelkan telapak tangannya ke dahi Rangga sambil membaca ayat kursi. Tubuhnya kejang, lalu jatuh pingsan. Pukul 2 dini hari, Wahyu akhirnya sadar kalau bertahan di rumah ini berbahaya. Gangguan makin parah, dan ia khawatir malam terakhir nanti mereka tidak sempat bergerak. "Bu, kita nggak bisa di sini terus. Saya bawa Rangga ke rumah kosong dekat masjid. Tempatnya terang dan sering dipakai rapat warga. Insya Allah lebih aman." Bu Rukmi awalnya ragu. "Mas, kalau di jalan kita dihadang gimana?" "Kita jalan pelan-pelan lewat belakang. Jangan nyalain lampu," jawab Wahyu mantap. Dengan hati-hati, mereka menggendong Rangga yang masih lemas.
suara ketukan tongkat di luar mendadak berhenti, membuat suasana makin mencekam. Begitu keluar dari pintu belakang, hawa malam terasa menusuk tulang. Wahyu melihat sekeliling, jalan setapak ke arah masjid terlihat kosong. Namun di kejauhan, ia sempat melihat bayangan hitam tinggi sekali berdiri di tepi jalan. Mata merahnya menatap tajam, tapi tidak bergerak. Wahyu mempercepat langkah, membaca doa dalam hati. Perjalanan ke rumah kosong itu hanya 5 menit, tapi terasa seperti setengah jam. Begitu sampai, Wahyu langsung mengunci pintu dari dalam. Rumah itu sederhana, hanya ada 2 ruangan dan lampu neon tua yang kelip-kelip. Rangga dibaringkan di tikar. Burukmi masih menggenggam tangannya erat. Wahyu memeriksa setiap sudut rumah, memastikan tidak ada jalan masuk selain pintu depan. Ia juga menulis huruf-huruf Arab di secari kertas, lalu menempelkannya di pintu dan jendela. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 3, terdengar suara geretan kuku di dinding luar. Panjang dan pelan, seolah menggoreskan besi ke kayu. Burukmi menutup telinganya. "Mas, mereka nemuin kita." Wahyu menatap pintu. "Kita lawan sampai pagi." Sampai azan subuh berkumandang, suara itu tidak berhenti. Kadang terdengar orang berbisik di luar, kadang seperti suara napas berat menempel di dinding. Begitu fajar tiba, suara itu hilang seketika, meninggalkan kesunyian yang justru membuat mereka lebih takut. Wahyu duduk lemas di lantai. Waktunya tinggal 2 malam. Ia harus menemukan cara menghentikan ritual itu sebelum malam ketiga. Dan yang paling mengerikan, ia sadar Sarman pasti tahu Rangga sudah dipindahkan. Itu artinya malam besok mereka akan datang dengan cara yang lebih kejam. Malam itu, udara di desa Randumati benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Angin yang biasanya cuma berhembus pelan, kali ini seperti membawa bisikan orang. Lampu jalan mati, hanya sisa cahaya bulan setengah yang redup. Wahyu duduk di ruang depan rumah kosong dekat masjid. Di depannya ada ember berisi air doa, beberapa lembar kertas berisi ayat-ayat perlindungan, dan sebilah kayu yang di ujungnya ia ikat kain putih. Rangga tidur di ruang belakang, dijaga Burukmi yang duduk gelisah sambil memegang tasbih. Hari ini adalah malam ketiga, malam terakhir. Waktu yang katanya sudah dijanjikan Sarman ke makhluk pesugihannya. Kalau mereka berhasil bawa Rangga malam ini, semuanya selesai. Dan bukan selesai yang baik. Wahyu tahu Sarman pasti datang. Dia juga tahu yang datang nanti bukan cuma manusia. Sekitar pukul 11, suasana mulai berubah. Udara di dalam rumah seperti tiba-tiba lebih dingin. Napas terasa berat. Dari luar, terdengar suara langkah kaki pelan yang berhenti tepat di depan pintu. Gagang pintu bergerak. Wahyu menggenggam kayu di tangannya. "Bismillah," gumamnya pelan. Pintu berderit terbuka dan sosok Sarman muncul. Wajahnya pucat, matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Di belakangnya ada 2 pria berbadan besar, wajah mereka ditutupi kain hitam. "Wahyu, minggir!" Suara Sarman berat dan dingin. "Ini bukan urusanmu. Kalau nyawa anak itu yang jadi urusan, berarti urusan saya juga," jawab Wahyu mantap. Salah satu pria bertopeng maju, langsung mencoba melewati Wahyu. Tapi Wahyu menangkis dengan kayu yang ia bawa. Suara benturan keras terdengar, membuat Burukmi di belakang menjerit. Pertarungan pecah di ruang sempit itu. Satu orang mencoba masuk lewat samping, tapi Wahyu memutar badan, mendorongnya ke tembok. Kayu di tangannya menghantam lengan pria itu, membuatnya meringis. Sarman melangkah maju, tapi Wahyu menyambar ember air doa dan menyiramkan ke arahnya. "Arrrr," jerit Sarman. Suara itu bukan jeritan orang biasa. Ada nada berat seperti 2 suara yang keluar bersamaan. Kulit wajahnya terlihat melepuh seperti tersiram air panas.
Dua orang suruhannya saling pandang, lalu mundur perlahan. "Pak, ini nggak beres, Pak." Salah satunya bersuara panik. "Jangan mundur, tangkap anak itu," bentak Sarman. Tapi sebelum mereka sempat bergerak lagi, dari luar jendela terdengar lolongan panjang. Suaranya bukan seperti anjing atau serigala, tapi lebih dalam, seperti berasal dari perut bumi. Burukmi memeluk Rangga erat, matanya membesar ketakutan. "Mas Wahyu, itu suara apa?" Wahyu tidak menjawab. Ia tahu, itu suara tuan yang sedang menunggu tumbalnya. Tiba-tiba, jendela di ruang depan pecah dan sebuah tangan besar berkulit hitam meraih ke dalam. Jari-jarinya panjang, kukunya tajam seperti pisau. Dari luar, terlihat sosok tinggi besar. Kepalanya hampir menyentuh atap rumah. Wajahnya menyerupai manusia, tapi matanya bulat penuh warna merah. Makhluk itu menunduk, menatap langsung ke arah Rangga di ruang belakang. "Beri aku," suaranya bergema, membuat lantai seperti ikut bergetar. Sarman tertawa meskipun wajahnya masih perih. "Ambil tuan, dia sudah siap." Wahyu berteriak, "Nggak akan." Lalu ia berdiri di antara makhluk itu dan Rangga sambil terus membaca ayat-ayat yang ia hafal. Makhluk itu menggeram, tapi setiap kali Wahyu membaca doa, ia seperti mundur sedikit. Sarman marah besar. Bacaan itu nggak ada gunanya, dia sudah menandai anak itu. "Kalau Tuhan masih ngasih izin saya hidup, berarti saya masih bisa ngelawan," jawab Wahyu. Pertarungan jadi gila. Sarman mencoba menyerang Wahyu dari belakang, tapi Wahyu memutar badan dan memukulnya dengan kayu, lalu menyiramkan lagi air doa ke wajahnya. Jeritan Sarman kali ini lebih panjang, tubuhnya berasap seperti terbakar. Kedua suruhannya langsung kabur keluar rumah. Makhluk tinggi besar itu memukul dinding rumah dari luar, membuat papan kayu terlepas. Bau anyir darah memenuhi udara. Wahyu sudah hampir kehabisan napas, tapi ia terus membaca doa sambil memegang ember sisa air. Makhluk itu memaksa masuk lewat jendela yang sudah hancur. Wajahnya semakin jelas, mulut lebar penuh gigi runcing, lidah panjang menjulur keluar. Rangga yang sejak tadi pingsan tiba-tiba terbangun dan menjerit. Makhluk itu mengangkat tangannya seolah siap meraih anak itu. Tapi tepat saat jaraknya tinggal 1 langkah, azan subuh berkumandang dari masjid. Suara azan itu seperti pukulan keras bagi makhluk itu. Tubuhnya mundur cepat, wajahnya meringis. Ia mengeluarkan suara pekikan panjang sebelum lenyap seperti asap tertiup angin. Sarman yang sudah tergeletak di lantai menatap Wahyu dengan mata penuh benci. Kamu nggak tahu apa yang sudah kamu hentikan," katanya terputus-putus.